Ya, shalom rekan-rekan pemuda sekalian. Selamat malam bagi setiap kita. Rekan-rekan sekalian, sekali lagi kita bersyukur untuk kesempatan malam hari ini kita bisa kembali lagi bertemu di dalam persekutuan pemuda kita pada malam hari ini. Rekan-rekan pemuda sekalian, di awal persekutuan kita pada malam hari ini, sebelum kita menaikkan sebuah pujian, saya ingin mengajak kita untuk kembali menenangkan dan mengarahkan hati kita kepada Tuhan terlebih dahulu. Rekan-rekan sekalian, mungkin di dalam beberapa waktu belakangan ini mungkin menjadi waktu-waktu yang mungkin melelahkan bagi setiap kita. Bukan cuma secara fisik tetapi juga mungkin secara mental bagi setiap kita. Ketika kita harus jauh dari rumah Tuhan, ketika kita harus jauh dari persekutuan, ketika kita harus bersekutu dari rumah, hanya berhadapan dengan layar gadget kita. Mungkin suasana-suasana ini sekalipun sudah setahun lebih kita lalui, mungkin masih terasa begitu berat dan melelahkan bagi setiap kita. Mungkin kita masih merasa sulit untuk bisa sungguh mengalami kehadiran Tuhan ketika kita harus menjalani ibadah di tempat kita masing-masing. Belum lagi berbicara soal mungkin kondisi rumah kita, tempat kita berada saat ini yang mungkin jauh dari keadaan kondusif untuk kita bisa beribadah dengan sungguh-sungguh. Namun teman-teman, sekalipun di dalam berbagai kondisi yang mungkin tidak mengenakan dan tidak ideal bagi setiap kita, saya yakin dan percaya setiap kita tahu dan percaya bahwa Tuhan hadir bersama dengan kita. Oleh karena itu rekan-rekan sekalian, untuk mengawali ibadah kita pada malam hari ini, saya mengajak kita untuk bersama mengarahkan hati kita bersama dengan sebuah pujian yang berjudul Lebih Dari Nafasku. Biarlah rekan-rekan sekalian lewat pujian ini boleh sungguh menjadi ungkapan hati kita, kerinduan kita kepada Tuhan, bahwa kita sungguh rindu boleh punya waktu yang indah bersama dengan Tuhan. Sehingga sekalipun kita ada di dalam kondisi yang jauh dari ideal, kita boleh sungguh mengalami kehadiran Tuhan, genggaman tangan Tuhan pada malam hari ini. Mari kita bersama menaikkan pujian ini. Lebih dari nafasku Bapa, ku perlukan kasih-Mu Bapa. Pegang
kita hayati kata demi kata dari pujian ini. Biarlah setiap lirik dari pujian ini boleh sungguh menjadi ungkapan hati kita, boleh sungguh menjadi bagian dari diri kita, dan boleh sungguh membawa kita untuk semakin mengalami kehadiran Tuhan. Pegang tanganku, aku rindu tinggal di dalam hatimu. Engkau terang yang membuatku melihat jauh ke dalam kebenaran-Mu, Bapa. Lebih dari nafasku, Bapa, lebih dari nafasku, Bapa. Ku perlukan kasih-Mu, Bapa. Berjalan di samping-Mu, Bapa, seumur hidupku. Lebih dari nafasku, Bapa, ku perlukan kasih-Mu, Bapa. Peganglah tanganku ya Bapa, untuk selamanya. Peganglah tanganku ya Bapa, untuk selamanya. Mari rekan-rekan sekalian, kita mengambil waktu sejenak untuk merenungkan hidup kita di hadapan Tuhan. Jikalau dalam waktu-waktu ini kita mungkin mengalami kekeringan, jikalau mungkin dalam waktu-waktu ini kita mungkin menemukan Tuhan seakan jauh, mungkin kita tidak bisa menikmati waktu-waktu ibadah ini, maka mari saat ini datanglah ke hadapan Tuhan. Dan mari tanyakanlah kepada dirimu dan juga kepada Tuhan, apa yang sekiranya membuat setiap kita gagal mengalami masa-masa yang indah bersama dengan Tuhan ketika kita harus beribadah dari tempat kita masing-masing. Sekalipun kita tahu bahwa Ia ada bersama dengan kita, sekalipun kita tahu bahwa Allah tidak pernah meninggalkan kita, tetapi mengapa? Apa yang menghalangi mata kita sehingga kita tidak bisa melihat kehadirannya? Apa yang menyelubungi hati kita sehingga kita tidak bisa merasakan kehadirannya? Mari secara jujur bukalah hatimu di hadapan Tuhan dan mengizinkannya untuk menyelidiki hatimu. Adakah mungkin kesibukan pekerjaanmu, atau mungkin ada luka-luka dalam hatimu yang mengaburkanmu dari konsentrasi kepada Tuhan? Atau mungkin ada permasalahan di dalam keluargamu, atau mungkin dengan orang-orang yang ada di pergaulanmu yang mungkin membuat engkau akhirnya menjadi sibuk dan sulit untuk bisa merasakan kehadiran Tuhan. Mari saat ini, pakailah waktu ini sejenak untuk mengambil waktu berbincang bersama dengan Tuhan.
Ya Allah Bapa kami sungguh menyadari bahwa benar di dalam hidup kami sungguh membutuhkan Engkau. Tanpa Engkau apalah arti hidup kami ya Tuhan. Namun Tuhan kami menyadari bahwa seringkali di dalam segala kelemahan kami gagal merasakan kehadiran-Mu. Kami gagal menyaksikan penyertaan-Mu dalam hidup kami. Sehingga dalam banyak perjalanan hidup kami yang kami lalui, kami merasa kering, kami merasa lelah. Kami merasa ibadah yang kami lakukan terasa biasa-biasa, bahkan terasa sia-sia. Sehingga seringkali kami menjauh dari Engkau, dan kami perlahan mulai semakin kering dan semakin kering. Namun Tuhan, pada malam hari ini kami kembali datang kepadamu menyatakan kerinduan kami. Kami sungguh butuh jamahan-Mu ya Tuhan. Kami sungguh butuh pertolongan-Mu. Biarlah ya Tuhan, pada malam hari ini kami sekali lagi boleh mengalami firman-Mu, dan sekali lagi kami boleh punya waktu yang indah bersama dengan Engkau malam hari ini. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama anak Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Rekan-rekan sekalian, hari Sabtu ini di dalam kalender gereja biasa sering disebut dengan sebutan Sabtu Sunyi. Sabtu Sunyi, 1 hari setelah peristiwa Yesus disalibkan dan dikuburkan, dan 1 hari sebelum Tuhan Yesus bangkit dan menampakkan dirinya kepada murid-murid. Teman-teman, bukan tidak beralasan hari ini disebut sebagai Sabtu Sunyi. Sebab teman-teman memang tidak banyak catatan Alkitab tentang hari ini. Peristiwa setelah Yesus disalibkan dan dikuburkan hingga Yesus bangkit kembali, tidak banyak catatan tentang masa transisi ini. Namun satu hal yang kita tahu, bahwa ini adalah masa-masa yang kelam bagi para murid-murid. Teman-teman sekalian, kalau kita melihat catatan dari Matius 27 ayat 62 sampai 66, di sana dicatat tentang bagaimana para mahkamah agama mengajukan penjagaan yang ekstra ketat terhadap kubur dari Tuhan Yesus. Dan kemudian kalau kita melihat dalam catatan Yohanes 20 ayat 19, di sana dengan jelas dicatat bahwa murid-murid itu berkumpul dengan keadaan pintu dan jendela yang terkunci. Maka teman-teman, dari sini kita bisa menemukan bahwa kondisi ketika murid-murid menantikan, atau mungkin ya mereka tidak menantikan sebab mereka tidak menyadari bahwa Yesus akan bangkit. Tapi masa transisi dari Jumat Agung ke Minggu Paskah ini adalah masa transisi yang tidak mudah bagi murid-murid. Sebab semua terasa begitu gelap dan mencekam. Satu, sebab figur yang mereka kasihi telah tiada. Figur yang mereka pandang penting, berharga, yang selama bertahun-tahun belakangan ini menjadi alasan mereka hidup, alasan mereka melangkah pergi dari rumah mereka dan pergi ke berbagai tempat itu, kini telah meninggal di hadapan mata mereka sendiri. Mereka kehilangan figur yang selama ini menjadi arah hidup mereka. Dan yang kedua, sebagaimana catatan Alkitab tadi, mereka dihantui oleh begitu banyak ketakutan, oleh berbagai ancaman. Sebab begitu banyak orang-orang yang pada akhirnya tidak menyukai pribadi Tuhan Yesus. Setiap mereka yang mungkin dulu memuja Tuhan Yesus kemudian menjadi berbalik dan membenci Tuhan Yesus, dan pribadi yang membenci Tuhan Yesus semakin membenci pengikut-pengikutnya. Sehingga mereka pribadi bukan hanya secara mental mereka kehilangan Yesus, tetapi secara fisik juga mereka kehilangan Yesus, dan secara fisik mereka merasa terancam. Oleh karena itu mereka kemudian akhirnya mengasingkan diri. Mereka masuk, mengunci diri. Sebab akhirnya mereka nggak tahu harus kemana. Mereka tidak punya tujuan hidup. Dan kalaupun mereka mau melangkah, mereka tidak punya penjagaan. Teman-teman sekalian, ketika kita merenungkan situasi murid-murid di masa Sabtu Sunyi, pernahkah setiap kita mengalami perasaan yang serupa dengan para murid-murid? Perasaan ketika hidup terasa begitu gelap, seakan-akan kita tidak tahu harus melangkah kemana. Kita mungkin tidak tahu harus melangkah kemana. Kita tidak tahu kenapa kita harus melangkah.
Dan kita tidak tahu apakah kita akan tetap aman jika kita melangkah. Rekan-rekan sekalian, mungkin setiap kita pernah mengalami masa-masa kelam itu. Mungkin di masa-masa kita mungkin ketika baru lulus SMA dan kita tidak tahu harus kuliah kemana atau bekerja apa. Atau mungkin setelah kita kuliah, kita lulus dan kemudian kita berpikir, sekarang apa? Saya harus pulang ke rumah orang tua? Saya harus mencari pekerjaan? Atau mungkin ketika kita tidak kunjung menemukan pekerjaan, mungkin kita baru berhenti dari sebuah pekerjaan, kita baru resign, dan mungkin akhirnya kita tidak tahu kemana lagi kita harus pergi. Ketika kita kehilangan passion di dalam kehidupan kita, kita tidak tahu apa pekerjaan yang kita sukai, kita tidak tahu apa mimpi kita lagi. Mungkin di saat seperti itu bisa jadi masa-masa yang kelam bagi setiap kita. Kita nggak tahu harus jalan kemana, kita nggak tahu Tuhan mau tuntun kemana. Dan bahkan mungkin kita bertanya-tanya, Tuhan adakah menuntun saya? Atau mungkin juga di dalam berbagai situasi-situasi yang terjadi di dalam kehidupan pribadi kita. Seringkali ketika kita kehilangan seseorang yang begitu kita kasihi, atau mungkin seseorang yang begitu penting di dalam hidup kita, figur yang kita kagumi, figur yang kita sayangi, entah itu orang tua, saudara kita, kekasih kita, pasangan kita. Dan ketika kehilangan mereka, mungkin itu bisa menjadi masa-masa di mana kita merasa dunia terasa begitu gelap. Karena kita kehilangan bagian yang begitu penting di dalam hidup kita. Yang sadar atau tidak sadar, itu juga yang menjadi penggerak di dalam hidup kita. Dan ketika kita kehilangan itu semua, seakan-akan kita kehilangan arah dan kehilangan tenaga untuk bisa melangkah lagi. Rekan-rekan sekalian, setiap kita tidak kebal terhadap perasaan seperti demikian. Perasaan dinaungi oleh kegelapan dan ketidakpastian di masa depan. Namun rekan-rekan, ada satu ayat mas yang saya bersyukur bahwa Tuhan boleh mengatakan hal ini kepada setiap kita, yang boleh menjadi satu kekuatan yang saya secara pribadi terus pegang di masa-masa sulit yang saya secara pribadi lalui. Sebuah ayat hafalan, ayat mas yang begitu terkenal, dari Yeremia pasal 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Rekan-rekan sekalian, firman ini diberikan kepada bangsa Israel pertama kali ketika mereka berada di dalam pembuangan, bukan di dalam masa-masa yang menyenangkan, tetapi di masa-masa yang begitu mencekik dan melelahkan bangsa Israel. Ketika bangsa Israel terbuang jauh, baik secara fisik maupun juga spiritual dari Tuhan. Namun tuh teman-teman, Tuhan melalui firman Tuhan ini sekali lagi mengingatkan bangsa Israel dan setiap kita bahwa tidak ada satu hal pun yang berada di luar kendali Tuhan. Bahkan di masa-masa gelap sekalipun, ketika kita seakan-akan jauh dari Tuhan, di masa-masa terkelam sekalipun, ketika seakan-akan tidak ada jalan, Tuhan berkata, ada jalan. Sebab aku tahu semua rancangan di dalam hidup kita. Dan teman-teman, keindahan firman Tuhan ini bukan hanya berhenti di satu ayat ini saja. Jika kita melanjutkan pembacaan kita kepada ayat 12-14, demikian firman Tuhan. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, aku akan memberi kamu menemukan aku
Demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan memulihkan keadaanmu dan akan mengumpulkan kamu dari antara segala bangsa dan dari segala tempat kemana kamu telah kucerai-beraikan. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan mengembalikan kamu ke tempat yang dari mana aku telah membuang kamu. Teman-teman sekalian, sebuah kebenaran firman Tuhan yang biarlah bukan cuma sekedar kita ketahui, tetapi boleh sungguh kita simpan di dalam hati, bahwa Tuhan tidak pernah jauh. Dia selalu ada. Dan sebagaimana firman Tuhan hari ini mengatakan kepada setiap kita, datanglah kepadanya, carilah wajahnya. Dia akan juga menyambut kita. Maka teman-teman sekalian, di momen Sabtu Sunyi ini, jikalau kita saat ini juga ada di dalam keadaan yang sama seperti murid-murid pada masa itu, takut, hilang arah, atau bahkan kehilangan harapan hidup, rekan-rekan sekalian, biar kita boleh terus melihat kepada Tuhan, datang kepadanya, yang juga mau datang kepada kita. Biarlah kita boleh terus punya kerinduan untuk membangun relasi bersama dengan Tuhan. Sebab relasi bersama dengan Tuhan itu adalah relasi yang bersifat dua arah, teman-teman. Maka biarlah dari setiap kita juga yang mau punya kesungguhan dan kerinduan kepada Tuhan. Dan Dia akan datang. Dia akan menyambut setiap kita. Teman-teman sekalian, sebuah pujian yang berjudul Hatiku Percaya. Saya rindu setiap kita boleh bersama menaikkan pujian ini, atau mungkin sekedar mendengarkannya. Biar lewat pujian ini untuk boleh membawa hati kita, untuk boleh terus menyandarkan hati kita kepada rencana Tuhan. Sekalipun kita tidak bisa melihat jalan kita, sekalipun kita tidak tahu rencana Tuhan kemana, ketika hari terasa begitu gelap, kelam, mencekam, dan penuh bahaya, biarlah hati kita boleh terus percaya bahwa Tuhan tidak meninggalkan kita. Saat mata kita belum melihat rencana Tuhan, saat tangan kita belum merasakan genggaman tangannya, biarlah kita tidak kehilangan harapan. Biarlah iman kita tetap teguh di dalamnya. Mari kita bersama naikkan pujian ini. Saat ku tak melihat jalan, saat ku tak mengerti rencanamu, saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu, pengharapanku hanya padamu. Hatiku percaya, hatiku selalu ku percaya. Sekali lagi dengan kesungguhan hati kita datang padanya. Saat ku tak melihat jalanmu,
beberapa menit ini, rekan-rekan sekalian bisa mengambil posisi yang nyaman bagi duduk rekan-rekan sekalian, bisa untuk menenangkan hati kita pada saat ini. Dan mari saat ini utarakan kepada Tuhan tentang bagaimana kondisi hatimu saat ini. Adakah saat ini kegelapan menyelubungi mata ataupun hatimu saat ini, sehingga engkau tidak bisa melihat jalannya? Adakah engkau saat ini merasa putus harapan ketika seakan-akan jalan di depanmu terasa begitu buntu? Adakah engkau merasa begitu lelah ketika segala yang engkau kerjakan saat ini seakan-akan tidak membuahkan hasil? Adakah engkau saat ini mulai kehilangan harapan untuk melangkah? Mari saat ini datang kepadanya, nyatakanlah segala perasaanmu di hadapannya. Ya Allah Bapa kami, inilah setiap kami datang ke hadapan-Mu, kami mencari wajah-Mu. Tuhan, kami bersyukur untuk momen malam hari ini. Kalau kami boleh kembali merenungkan apa yang menjadi isi hati kami di hadapan-Mu di masa Sabtu Sunyi ini. Tuhan, biarlah dalam waktu ini dan mulai hari ini, kami masih boleh terus melihat dan percaya kepada rencana-Mu. Ketika mata kami tidak bisa melihat tuntunan-Mu, ketika tangan kami tidak bisa merasakan genggaman, ketika hati kami merasa begitu diombang-ambing, biarlah iman kami tetap teguh dalam janji-Mu. Tolonglah kami, agar kami boleh terus melangkah dengan penuh keyakinan, bersama dengan Engkau, bahkan di masa-masa kelam, di masa-masa sunyi sekalipun. Tolonglah kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, kami telah berdoa. Amin. Rekan-rekan sekalian, saya berharap setiap kita lewat waktu ini boleh kembali menemukan kesegaran di dalam Tuhan. Dan setelah waktu ini juga teman-teman, silakan, saya rindu setiap kita juga boleh mengambil waktu pribadi kembali. Sebab untuk memproses setiap perasaan kita, tentu itu bukan satu proses yang instan. Maka biarlah teman-teman di dalam segala kesibukan kita, di dalam segala target-target yang kita kejar di dalam setiap hari kita, biar kita bisa terus meluangkan waktu kita
untuk berbicara secara pribadi seperti hari ini di hadapan Tuhan. Menyatakan setiap perasaanmu tanpa tergesa-gesa, dengan tenang di hadapannya. Rekan-rekan sekalian, sebelum kita mengambil waktu teduh pribadi, saya ingin kembali mengingatkan bahwa besok kita akan kembali beribadah di dalam ibadah Paskah. Maka teman-teman, mari kita sama-sama siapkan hati. Dan minggu depan kita akan berjumpa di dalam pertemuan Zoom. Mari teman-teman, kita bersama-sama siapkan hati dan kita akan kembali bersekutu, saling mendukung di dalam doa dan saling menopang di dalam firman. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati.